Hari ini kita akan membahas mengenai tragedi Poso, Sulawesi. Kerusuhan Poso atau konflik komunal Poso adalah sebutan bagi serangkaian kerusuhan yang terjadi di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, Indonesia. Peristiwa ini awalnya bermula dari bentrokan kecil antara kelompok pemuda sebelum berkembang menjadi kerusuhan bernuansa agama. Beberapa faktor berkontribusi terhadap pecahnya kekerasan, termasuk persaingan ekonomi. Persaingan ekonomi antar penduduk asli Poso yang mayoritas beragama Kristen dengan para pendatang seperti pedagang-pedagang Bugis dan transmigran dari Jawa yang memeluk agama Islam. Bagaimana ceritanya? Tonton sampai habis ya. Latar belakang: ketidakstabilan politik dan ekonomi menyusul jatuhnya Orde Baru, persaingan antar pejabat pemerintah daerah mengenai posisi birokrasi, dan pembagian kekuasaan tingkat kabupaten antar pihak Kristen dan Islam yang tidak seimbang. Situasi dan kondisi yang tidak stabil dikombinasikan dengan penegakan hukum yang lemah, menciptakan lingkungan yang menjanjikan untuk terjadinya kekerasan. Kerusuhan ini umumnya terbagi menjadi beberapa tahap. Tahap pertama berlangsung pada bulan Desember 1998, kemudian berlanjut ke tahap kedua yang terjadi pada bulan April tahun 2000, dan yang terbesar terjadi pada bulan Mei hingga Juni tahun 2000. Tahap pertama dan kedua berawal dari serangkaian bentrokan antara kelompok pemuda Islam dan Kristen. Tahap ketiga yang terjadi pula bulan Mei tahun 2000 secara luas dianggap sebagai periode kekerasan terburuk dalam hal kerusakan dan jumlah korban. Tahap tersebut merupakan ajang balas dendam oleh pihak Kristen setelah dua tahap sebelumnya yang sebagian besar didominasi oleh serangan dari pihak Muslim dan berlangsung sampai bulan Juli tahun 2000. Tahap ketiga ini memuncak dalam sebuah peristiwa pembantaian di sebuah pesantren yang terjadi di desa Sintuwelemba dan mayoritas penduduknya Islam. Dalam tahap ketiga ini, ratusan orang jatuh menjadi korban, umumnya dari pihak Muslim. Kronologi Poso 1. Fase pertama termasuk singkat dan terbatas pada beberapa lingkungan di kota Poso, meskipun iring-iringan truk yang mengangkut kelompok tertentu dari daerah lain bergabung dengan keributan. Para pendukung teori provokator menunjukkan bahwa kekerasan dimulai tepat setelah pengumuman Arif Patanga pada tanggal 13 Desember 1998. Dia menyatakan bahwa dirinya tidak akan mengikuti pemilihan ulang sebagai Bupati Poso, sekaligus membuka peluang bagi sejumlah kandidat yang ambisius. Secara kebetulan, fase ini juga bertepatan dengan pecahnya rangkaian kekerasan dan unjuk rasa yang terjadi di seluruh Indonesia pasca kejatuhan Orde Baru. Pada malam Natal tanggal 24 Desember 1998, yang secara kebetulan bertepatan dengan bulan Ramadan, seorang pemuda yang berasal dari kelurahan mayoritas Protestan di Lombogia bernama Roy Runtu Bisalemba menikam Ahmad Ridwan, seorang pemuda Muslim dari kelurahan Kayamanya. Informasi yang beredar di pihak Kristen menyebutkan bahwa Ridwan melarikan diri ke masjid setelah ditikam, sedangkan versi Muslim menggambarkan sebagai seserangan terhadap seorang pemuda Muslim yang tertidur di dalam masjid. Dan dalam beberapa versi menyebutkan bahwa korban sedang sholat dan bahkan menjadi imam. Para tokoh dan pemuka agama dari kedua belah pihak kemudian bertemu dan menyepakati bahwa alkohollah yang merupakan sumber masalah dan setuju untuk melarangnya selama bulan Ramadan. Polres Poso berikutnya mulai menyita ribuan minuman keras untuk kemudian dihancurkan. Dalam sebuah kesempatan saat para pemuda Kristen berusaha melindungi sebuah toko miras milik orang Tionghoa Kristen, mereka bertemu dengan para pemuda Muslim yang awalnya berniat untuk menyegel toko tersebut, dan bentrokan antar kelompok pun tidak dapat dihindari. Rumor berserta kabar buruk yang beredar di pihak Kristen pada umumnya menyatakan bahwa ada sebuah gereja yang dibakar. Pada tanggal 27 Desember, sekelompok orang Kristen bersenjata yang menaiki truk dari Tantena tiba, dipimpin oleh seorang anggota DPRD Poso, Herman Parimo. Parimo diketahui merupakan anggota dari Gerakan Pemuda Sulawesi Tengah atau GPST, bekas milisi pro pemerintah yang bertempur melawan Permesta
dan DI atau TII pada periode tahun 1950-an hingga tahun 1960-an di Poso. Di sisi lain, sedikitnya 9 truk Muslim tiba dari ibu kota Palu, Paringi, dan Ampana. Laporan dari seorang narasumber Muslim memperkirakan bahwa 1.000 orang Muslim tiba dengan menggunakan 27 truk, mobil pickup, dan juga kapal motor. Bentrokan meningkat dan polisi tidak mampu berbuat banyak meskipun mereka mengaku telah menutup jalur-jalur yang menuju ke Poso. Setelah seminggu, bentrokan kembali meruncing di tengah hujan deras dan mereka yang kehilangan tempat tinggal memilih mengungsi di Tantena, Paringi, dan Ampana. Spanduk, surat kaleng, dan grafiti yang menyerang para pejabat pemerintah Kabupaten Poso yang beragama Kristen mulai menjamur, terutama menargetkan Parimo dan orang yang diduga mendukungnya, Yahya Patiro yang juga mencalonkan diri sebagai bupati. Panglima Komando Militer Daerah Wirabuana menyatakan bahwa yang mengobarkan kerusuhan adalah 8 pengacau Kristen yang telah mereka tahan. Anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM menyatakan hasil penyelidikan mereka menunjukkan bahwa kerusuhan di Poso terjadi bukan karena ketegangan agama atau etnis. Mereka menyebut kekerasan tersebut karena miskomunikasi dan mengklaim bahwa tidak ada pejabat lokal yang terlibat dalam upaya untuk mengembalikan kedamaian. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah membentuk tim klarifikasi yang mewawancarai 40 saksi dan juga menyimpulkan bahwa tidak ada pejabat daerah Poso yang bertindak sebagai provokator. Parimo yang disebut-sebut sebagai pemimpin iring-iringan kendaraan Kristen yang berangkat dari Tantena ditangkap. Desas-desus terus berlanjut bahwa ada pejabat tinggi di Poso yang berada di balik kekerasan ini. Pada bulan Februari 1999, polisi menahan adik laki-laki Bupati, Akfar Patanga, dengan tuduhan memberikan hasutan untuk melakukan kekerasan. Pada bulan Juni 1999, Gubernur HB Palicu mencopot Arif sebagai bupati. Laboratorium forensik di Sulawesi Selatan kemudian menyimpulkan bahwa Akfar Patanga adalah penulis dari surat tanpa nama yang isinya menuduh para pejabat Kristen Poso sebagai pihak yang memulai kerusuhan. Tragedi Poso II. Setelah lebih dari 1 tahun masa tenang, rangkaian peristiwa politik dan hukum pada bulan April tahun 2000 menimbulkan ketegangan. Fase kedua berlanjut di sepanjang garis pertempuran yang sama dengan fase pertama. Kali ini wilayah Kristen yang menderita kerusakan. Persidangan saudara mantan Bupati Akfar Patanga telah dimulai. Dalam persidangan korupsi lainnya, seorang pengusaha lokal bernama Aliansa Tompo didakwa telah menyalahgunakan dana dari program kredit pedesaan atau kredit usaha tani KUT. Ada desas-desus bahwa sebagian dari uang ini digunakan untuk menyewa massa untuk menyerang gedung pengadilan dan membakar dokumen-dokumen perihal keterlibatannya yang memaksa penangguhan kedua kasus tersebut. Pengadilan Patanga kemudian kembali diadakan di Palu. Selain itu, polisi tertinggi kedua di Poso, Sekretaris Wilayah atau Sekwilda, sedang dipertimbangkan dan persaingannya sangat ketat. Keesokan harinya, seorang pemuda Muslim mengklaim telah diserang oleh sekelompok pemuda Kristen dan menunjukkan luka lengannya sebagai bukti. Pihak Islam membalas dan pertarungan antara pemuda-pemuda dari kelurahan mayoritas Kristen Lambogia dan para pemuda Islam dari kelurahan Kayamanya dan Sayo meningkat menjadi kekerasan yang meluas. Selama beberapa hari berikutnya, rumah-rumah yang dimiliki umat Kristen Poso di dekat terminal bus dan Lambogia dibakar. Peristiwa ini memaksa Kapolres Poso saat itu untuk mendatangkan pasukan Brigade Mobil atau Brimob dari Palu. Pada tanggal 17 April, anggota Brimob secara tidak sengaja menembaki kerumunan massa, menewaskan Muhammad Yusni 23 tahun dan Yanto 13 tahun yang melukai 8 orang Muslim lainnya, termasuk seorang pria bernama Rozal Mahmud yang dilaporkan meninggal kemudian karena luka-luka. Setelah penguburan korban pada siang yang sama, Muslim yang marah menyerang Lambogia dan membakar rumah, gereja, dan sekolah. Keesokan harinya, Gubernur Palijo mengunjungi Poso dan disambut oleh kelompok Muslim yang dipimpin oleh pengusaha dan tersangka penipuan Aliansa Tompo. Mereka menuntut agar Lajani menerima posisi Sekwilda, agar kasus melawan Akfar Patanga ditutup, agar Kapolres dipecat, dan agar pasukan Brimob dikirim kembali ke Palu. Human Rights Watch
Tuntutan tersebut mencerminkan tema konflik yang mendasar, persaingan politik, sistem peradilan yang dipolitisir, dan ketidakpuasan terhadap para penegak hukum. Brimob dikirim pulang, namun pembakaran rumah berlanjut setelah sebuah mayat tak dikenal ditemukan di samping sejenis topi yang biasanya dikenakan oleh pihak Islam. Muslim dari kota dan sekitarnya membakar rumah, gereja, dan kantor cabang PDIP, meninggalkan Lamboja dan Kasituwu dalam kondisi hancur. Razia dalam bentuk pengecekan identitas terutama terkait agama dimulai di wilayah mayoritas Muslim. Pangdam Wirabuana Mayor Jenderal TNI Slamet Kirbiantoro di Makassar, Sulawesi Selatan akhirnya mengirim 600 tentara dan pertempuran mereda. Gubernur meminta masyarakat Kristen Poso yang banyak diantaranya telah melarikan diri ke Tantena dan bukit-bukit di sekitar kota Poso untuk tidak membalas dendam namun menyerahkan kepada Tuhan. Polisi mengumumkan tahap kedua selesai pada tanggal 3 Mei tahun 2000. Selama fase kedua belah pihak mulai menggunakan ikat kepala berwarna dan ban lengan untuk membedakan diri. Para pejuang Kristen dikenal sebagai pasukan merah dan kelompok merah, dan kelompok Islam sebagai pasukan putih atau kelompok putih. Meskipun pentingnya agama tidak boleh diabaikan, kedua kelompok ini juga mengatur jalur sosial, etnis, dan ekonomi. Dan dengan demikian, istilah pejuang Protestan atau Muslim berisiko terlalu menyederhanakan konflik. Kronologi Poso 3. Baru 3 minggu sejak fase kedua selesai, fase ketiga yang menurut beberapa pengamat merupakan yang terbesar dan terparah dimulai. Periode ini didominasi oleh gelombang serangan balasan oleh kelompok Merah Kristen terhadap warga Muslim. Di samping bentrokan langsung dengan kelompok putih Islam, ada juga penculikan dan pembunuhan orang yang tidak berkepentingan. Hasil wawancara yang dilakukan Human Rights Watch mengonfirmasikan bahwa para migran dari Sulawesi Selatan dan Gorontalo yang umumnya menjadi korban atas tindakan tersebut, namun kelompok etnis dan suku lainnya juga menderita. Pada awal bulan Mei, muncul desas-desus bahwa banyak pemuda Kristen yang mengungsi telah melarikan diri ke sebuah kamp pelatihan kelompok merah di Clay. Pasukan Kristen yang beroperasi pada fase ini disebut kelelawar merah dan kelelawar hitam. Kelelawar hitam yang bertopeng seperti ninja ini disebut-sebut menargetkan para Muslim di Kayamanya yang dianggap bertanggung jawab atas serangan di Lambogia pada fase sebelumnya. Pasukan ninja ini disebut-sebut dipimpin oleh Fabianus Tibo, seorang imigran sekaligus pekerja perkebunan beragama Katolik yang datang dari Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur, yang pernah dipenjara atas kasus pembunuhan seorang pria bertahun-tahun sebelumnya. Selain itu, seorang tokoh Kristen bernama Advent Lateka digambarkan oleh pers dan kepolisian sebagai otak, pemodal keuangan atau aktor intelektual. Pada pagi hari tanggal 23 Mei, sekelompok pasukan bertopeng ala ninja membunuh seorang polisi, Sersan Mayor Kamarudin Ali, dan 2 warga sipil Muslim yang masing-masing bernama Abdul Syukur dan Baba. Kelompok ninja ini kemudian dilaporkan bersembunyi di sebuah gereja Katolik di Kelurahan Maengko. Kelompok tersebut termasuk Tibo mulai bernegosiasi dengan polisi untuk menyerah. Kerumunan warga Muslim mulai berkumpul di depan gereja dan bukannya menyerahkan diri, Tibo serta yang lainnya justru melarikan diri ke perbukitan di belakang kompleks gereja. Gereja tersebut dibakar pada pukul 10 pagi dan pertempuran terjadi di seluruh kota yang paling parah di Sayo, di mana 10 orang terluka terkena panah dan lemparan batu. Gubernur kembali mengisyaratkan bahwa ada pihak-pihak luar merujuk kepada status imigran Tibo yang menjadi provokator. Sementara kepolisian mengumumkan bahwa 3 tersangka dari kelompok ninja telah ditahan, dibawa ke Palu setelah dikeroyok oleh massa Muslim. 2 minggu kemudian, 3 orang yang diduga sebagai provokator diidentifikasi sebagai Yen, Raf, dan Leo ditahan atas tuduhan menghasut kerusuhan pada tanggal 23 Mei. Pada tanggal 28 Mei, serangan meluas terhadap warga Islam terjadi di beberapa desa di kabupaten ini. Dalam beberapa peristiwa yang paling terkenal, sekelompok orang Kristen, beberapa sumber menyebutkan bahwa Tibo dan kelompoknya ikut berpartisipasi mengelilingi desa Sintowo Lembah yang juga dikenal sebagai Kilo 9. Para wanita dan anak-anak ditangkap dan beberapa diantaranya mengalami pelecehan seksual. Sekitar 70 orang berlari
berlari ke pesantren terdekat, yaitu pesantren Wali Songo, di mana banyak warga muslim dibunuh dengan senjata api dan perang, tanpa peduli mereka menyerah atau tidak. Mereka yang kabur berhasil ditangkap untuk kemudian dieksekusi dan mayatnya dilemparkan ke Sungai Poso. 39 mayat kemudian ditemukan di 3 kuburan massal, meskipun sebuah sumber Islam memperkirakan total 191 kematian dalam serangan tersebut. Orang warga yang selamat dari serangan tersebut mengatakan kepada wartawan bahwa dirinya kembali ditangkap 4 hari kemudian dan dibawa ke sungai untuk dieksekusi. Namun dia sekali lagi berhasil lolos dan selamat. Setelah kerusuhan mulai surut, Mabes Polri di Jakarta bergerak dengan mendirikan Komando Lapangan Operasi. Melalui kebijakan dari Jakarta, operasi militer di Poso dilaksanakan dengan berbagai sandi operasi. Operasi Sadar Mulyo digelar pada tahun 2000 dengan BKO, Badan Kendali Operasi Polres Poso. Satuan-satuan TNI yang bergabung dalam operasi tersebut adalah Batalion Infanteri 711, Batalion Infanteri 729, Batalion Infanteri 721, Batalion Zeni Tempur 8 Makassar. Di sisi lain, satuan kepolisian termasuk Brimob Polres Parepare, Brimob Polres Makassar, Perintis dan Satuan Intel Polda Sulawesi Tengah. Pernyataan tentang jumlah korban sangat sensitif dan berunsur politis. Hal ini didorong oleh rasa keberatan yang dibuat lebih kuat oleh laporan berita yang tidak lengkap atau kabar miring tentang serangan dan desas-desus terburunya tentang pembantaian yang akan terjadi. Kurangnya laporan yang jelas oleh media atau investigasi oleh pemerintah, ditambah dengan medan yang luas dan durasi konflik yang sangat panjang, menyulitkan untuk menentukan jumlah korban yang sebenarnya. Meskipun demikian, Human Rights Watch mencatat bahwa kedua belah pihak telah menderita banyak korban dalam kerusuhan ini. Meski ada beberapa perkiraan yang mencapai sekitar 2.000 korban jiwa, sebagian besar memperkirakan antara 500 hingga 1.000 korban. Versi pemerintah yang dikeluarkan tanggal 5 Desember 2001 tepat sebelum penandatanganan deklarasi Malino dirinci menjadi 577 korban tewas, 384 terluka, 7.932 rumah hancur, serta 510 fasilitas umum terbakar atau rusak. Sebuah kelompok muslim dan tim evakuasi pencarian fakta korban muslim kerusuhan Poso mengklaim bahwa antara bulan Mei tahun 2000 hingga Desember 2001, 840 mayat muslim ditemukan. Kebanyakan ditemukan di Sungai Poso dan hutan-hutan di tepi kota. Jumlah yang tidak diketahui juga dikatakan hilang. Korban jiwa diperkirakan sampai pada kerusuhan ketiga pada bulan Mei dan Juni tahun 2000. Meskipun pernyataan seperti ini adalah sesuatu yang dapat diselesaikan melalui penyelidikan independen secara menyeluruh, namun pengaruh lingkungan yang sangat terpolitisasi, hasil jangka panjang deklarasi Malino dan kelemahan Komnas HAM membuat usaha semacam ini tidak mungkin terjadi. Jika tidak dilakukan dengan tingkat profesionalisme yang tinggi, penyelidikan perihal jumlah korban bisa memperburuk kondisi lebih jauh. Tapi rekonsiliasi juga mungkin akan terhambat kecuali jika kedua belah pihak merasa bahwa keadilan telah ditandatangani dalam kejahatan terburuk. Masih ada kejahatan berat di mana tidak ada yang bertanggung jawab, seperti pembunuhan terhadap 14 muslim di Dusun Buyung, Katedo pada bulan Juli tahun 2001 dan serangan sporadis terhadap desa-desa Kristen pada bulan November. Keluarga dan kerabat dari mereka yang hilang, kebanyakan diantaranya diculik selama masa kerusuhan. Mereka semua masih menunggu informasi tentang saudara mereka yang diculik. Inilah cerita mengenai tragedi Poso. Semua informasi yang disampaikan dari awal hingga akhir berdasarkan artikel-artikel yang sudah tersebar di internet. Semua informasi ini silakan ambil hikmahnya, ambil sisi positifnya, dan buang sisi negatifnya. Terima kasih untuk kalian yang sudah nonton sampai habis. Jangan lupa di like, komen, serta share ke sosial media kalian. Jangan lupa di subscribe juga. Kita ketemu di konten-konten selanjutnya. Terima kasih.